Intinya UB itu kan berstandar internasional. Ya. Standar internasional salah satu parameter itu adalah jumlah mahasiswa S2 itu mestinya setara dengan mahasiswa S1. Oh. Di Malaysia itu namanya sudah internasionalisasi, itu mahasiswa S2 malah lebih banyak, S1-nya malah sedikit. Jadi berdasarkan standar itu jumlah mahasiswa S2 iya harus lebih banyak atau sama dengan? Lebih banyak atau sama dengan? Sama dengan. S2 sama S3 itu dari satu atau gimana, Bro? Pasca sarjana maksudnya ya? Jadi jumlah mahasiswa pasca sarjana itu sesungguhnya harus sama dengan atau lebih besar? Ya, dari S1. Dari S1. Kalau level kita mau berstandar internasional. Sebelum kalian menonton video ini, jangan lupa klik like, comment, share, and subscribe. Dan jangan lupa nyalain lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan informasi terbaru. Tamu saya kali ini pernah menjadi rektor Universitas Brawijaya. Dan Universitas Brawijaya adalah salah satu perguruan tinggi negeri terbaik di Indonesia. Kemudian setelah tidak menjadi rektor, mengasuh dan membesarkan pesantren milik keluarga. Kemudian aktif di berbagai macam kegiatan di kemasyarakatan. Kemudian diminta untuk menjadi staf ahli di pemerintah Kota Malang, dan yang paling baru diminta untuk menjadi salah satu anggota Dewan Pendidikan Tinggi 2021-2025 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia. Kita sapa tamu kita kali ini, Bapak Profesor Dr. Insinyur Muhammad Bisri MS. Apa kabar, Prof? Baik, alhamdulillah. Baik ya, sehat ya? Alhamdulillah sehat. Saya lihat seger sekali, Prof. Bisri. Prof Bisri pernah menjadi rektor Universitas Brawijaya. Kemudian sekarang lebih banyak berkecimpung di kegiatan kemasyarakatan, dan yang terakhir menjadi salah satu anggota Dewan Pendidikan Tinggi. Nah, saya ingin tanya, Prof, apa pelajaran yang paling menarik menurut Prof Bisri selama menjadi rektor, dan apa pelajaran yang paling menarik setelah tidak menjadi rektor? Ya, pelajaran yang menarik saat menjadi rektor itu sebenarnya pelajaran yang menurut saya itu jadi pejabat yang enak. Kenapa kok enak? Karena jadi pimpinan perguruan tinggi, apalagi itu negeri, semua sudah disiapkan oleh negara. Supir, ada mobil dinas, gaji tinggi, kemudian karyawan nggak mikir gaji. Karena yang gaji negara. Saya dulu kan pernah jadi developer kecil-kecilan. Oh iya, betul. Waktu saya jadi developer. Sebelum menjadi dosen menjadi developer ya? Paralel. Oh ya. Jadi dosen kemudian jadi developer. Dosen muda kan kalau teknik kan harus diaplikasikan. Saya ingin aplikasi lah, wirausaha. Saya akhirnya punya developer kecil-kecilan, tetapi itu kan swasta. Artinya ya nyari uang sendiri, mikir sendiri, mengelola karyawan banyak, mandor, tukang, staf. Artinya semua setiap hampir tanggal 1 mikir untuk gajiannya, untuk gajiannya, untuk jual rumahnya, ini mikir. Kalau rektor sebetulnya nggak perlu mikir seperti itu. Nah, jadi ya enak aja, cuman memang beban moralnya untuk mengembangkan, apalagi rektor Universitas Brawijaya yang sudah terkenal. Itu yang jadi beban moral. Oh, itu justru beban moral. Sehingga waktu saya jadi rektor, awalnya itu turun hampir 2-3 kilo berat badan karena awal-awal jadi rektor karena mikir itu, walaupun fasilitas lengkap tetapi mikir mau saya bawa kemana Brawijaya ini. Itu yang saya pikir. Karena apa yang membuat paling berat menjadi beban moral itu apa, Prof? Karena mengelola pendidikan tinggi terutama berbasis pada birokrasi itu tidak mudah. ASN PNS itu tidak mudah dibawa sebagai gerbong, layaknya saya dulu jadi sedikit pengusaha itu. Kalau pengusaha itu sami nawa atau gerbong sana udah ikut, walaupun ada pernik-pernik. Dan mudah kalau memutuskan, mau memutuskan sesuatu mudah. Kalau ini kan semua dilipui oleh suatu aturan. Kalau saya salah langkah,
salah pendekatan bisa habis. Ya. Apa waktu itu yang kira-kira paling berat pada saat itu? Ya, pembenahan birokrasi. Pembenahan birokrasi. Pembenahan birokrasi itu lebih spesifik apa, Prof, kira-kira? Jadi misalkan begini, tata kelolanya, kalau saya bilang tata kelola, manajemennya. Makanya saya lihat birokrasi, saya punya rumus sih. Jadi saya ini walaupun orang teknik, saya punya formula untuk mengelola satu lembaga berbasis fungsi manajemen. Kalau di pelajaran manajemen itu kan fungsi manajemen POAK, planning, organizing, executing, controlling. Betul. Ada PDCA, plan, do, check, act. Tapi saya punya rumus, rumusnya adalah OSDA. Apa? OSDA. Saya patenkan. Apa aja itu, Prof? OSDA itu kalau lembaga dimulai dari organisasi. PIC, organisasinya dulu. Hampir sama sih, tapi organisasi saya dulukan. Baru saya bangun sistemnya. Sistem. Jadi O itu organisasi, S-nya itu sistem. Bangun sistem berbasis IT, berbasis regulasi yang kuat, berbasis perencanaan yang bagus, itu di dalam sistem itu. Baru sistem itu dikerjakan. Nanti dikerjakan di audit internal, di Monef. Baru ada kekurangan ditindaklanjuti satu siklus begini. C-nya siklus. T-nya itu apa? Tindak lanjut. Follow up. Itu saya pakai selama ini saya. Sehingga dimanapun saya organisasi, sistem, kemudian do dikerjakan, audit di Monef, kemudian tindak lanjut. Itu ditemukan pada saat Prof Bisri jadi rektor atau sebelumnya itu sudah menggunakan rumus itu? Iya, sudah sebelumnya. Kan Prof Bisri ini sebelum menjadi rektor Universitas menjadi dekan Fakultas Teknik. Itu juga saya aplikasikan. Sudah diaplikasikan. Saya menemukan rumus itu waktu saya ketua Pusat Jaminan Mutu UB tahun 2011-2012 lah. Apa, Prof, bedanya dengan fungsi manajemennya yang selama ini diajarkan itu, planning, organizing, equating dan controlling itu, Prof? Bedanya dengan OSDA itu apa? OSDA itu kan saya sudah aplikasikan pengalaman saya memimpin apapun. Hari saya memimpin pondok juga saya pakai rumus itu. Jadi saya begitu datang, saya pasti akan membenahi organisasi dulu. Sesuai dengan visi misinya yang mau kita capai. Karena yang menjalankan visi misi itu adalah organisasi PIC. Kalau planning gampang lah. Kalau planning terus nggak ada yang ngerjakan, tinggal planning. Maka saya harus membangun organisasi dulu yang sesuai dengan visi misi UB waktu itu berstandar internasional. Sehingga saya punya satu kata itu mutu dan reputasi. Mutu itu adalah standar yang kita buat berjenjang, bisa nasional, bisa internasional, terus reputasi. Maka kalau saya punya ikon itu, tagline itu, saya harus punya organisasi yang kuat untuk mendukung misi itu. Jadi itu. Lah waktu itu saya benahi internal dulu. Misalkan contoh-contoh, waktu itu misalkan ada rekening, kan semua itu mesti berbasis pada aturan negara, regulasi. Ada rekening apa ini? Mungkin nggak tahu ya. Rekening rektor. Artinya teman-teman di lembaga itu punya rekening sendiri. Di mana-mana punya rekening sendiri. Itu kan nggak boleh. Harus menggunakan rekening negara. Negara siapa? Negara di Brawijaya itu adalah rektor sebagai kuasa pengguna anggaran. Maka semua uang masuk sekecil pun harus masuk rekening rektor. Semuanya. Meskipun itu berasal dari fakultas-fakultas. Semua harus masuk rekening rektor. Baru nanti didistribusikan ke fakultas sebagai pagu. Pagu dan dia punya rekening penampungan. Artinya regulasi keuangan harus diatur sesuai aturan negara. Maka saya membentuk organisasi yang ngurusin itu. Sebelumnya belum ada? Ya belum ada lah. Makanya terus di Brawijaya. Apa nama organisasinya, Bro? Itu tim reformasi birokrasi. Memang saya lekatkan di WR 2. Tapi tim ini harus ada yang ngurusi reformasi birokrasi. Salah satunya menertibkan rekening itu supaya ikuti aturan negara. Mereka nggak akan berkurang uang itu, masukkan rekening negara. Kalau diperiksa, makanya terus PNBP kita jadi naik karena uang udah masuk ke rekening
negara. Apa yang naik itu apa? PNBP, pendapatan negara bukan pajak itu ya. Itu penertiban naik sampai berapa persen pada saat itu? Waktu dulu dari 400 ke 800, 2 kali lipat. 400 miliar ke 280. Berarti selama ini uang masuk tapi tidak terfokus di suatu tempat ya, Prof ya? Iya. Bisa jadi begitu ya? Karena mereka nggak tahu tata kelolanya. Tidak tahu tata kelolanya. Kemudian sama Prof Bisri ditertibkan menjadi satu rekening. Misalkan kita pakai BNI, BCA, Mandiri itu, tetapi itu rekening atas nama rektor. Setelah itu kita buat sistemnya. Gimana uang ini anggarannya? Mereka buatlah program dan uang. Kita kasih pagu. Nah, kamu tahun ini fakultas, pagumu, pendapatmu berapa? Pagumu sekian. Buat programmu. Di dulu namanya ada Sirika, sistem perencanaan apa itu lupa saya. Ada sistemnya berbasis IT, dia masukkan. Nanti dikoreksi. Program itu visinya mendukung misi UB nggak, berstandar internasional, mutu dan reputasi. Harus ke sana semua. Jadi organisasi ini penting karena ini yang melaksanakan. Kalau O-nya nggak bisa. Dekan saya kasih kewenangan karena dia pegang anggaran, pegang program, silakan untuk tender lakukan di fakultas, nggak perlu tersentral. Sebelumnya tersentral? Agak tersentral. Jadi capek kantor pusat itu ngurusi tender uang segitu kan. Di era Prof Bisri diserahkan ke masing-masing dekan. Termasuk biro misalnya. Dulu kepala biro kan ikut direktorat. Kalau zaman saya kepala biro, kamu programmu apa? Biro kemahasiswaan. Ngurusi ini. Programnya apa? Pagumu berapa? Kamu buat PP, kamu jadi PPK belajar. Sehingga kecepatan untuk mengeksekusi program cepat gitu. Karena semua punya pagu, punya program, saya tinggal kontrol. Cara kontrolnya gimana, Bro? Saya punya di ruang saya punya touch screen. Itulah tadi audit monitoring. Di ruang saya ada touch screen yang saya pencet, saya bisa tahu aktivitasnya. Untuk ngawasi kayak tender itu gimana tadi? Kalau bisa lewat touch screen itu. Kalau tender saya kan punya orang, ada tim pendamping. Yang mendampingi untuk proses tender itu supaya nggak salah mereka. Jadi saya ambilkan dari dosen-dosen yang memang dia ahlinya untuk mendampingi mereka. Itulah yang lapor, dan kan mereka sudah punya biro ini kerjaannya apa sih? Tahun ini tendernya apa, kan sudah ada semua di program itu. Sehingga saya tinggal controlling tadi. Karena berbasis semua program dari fakultas harus dikirim ke rektorat ya. Jadikan satu ya. Biasanya kan mereka kasih pagu, misalkan pagi 100 miliar, kadang-kadang mereka terlampaui. Mana yang prioritas kita coretin, yang tidak prioritas kita coretin. Itulah nanti itu. Sehingga semua sudah pegang pagu. Kalau ada perubahan, mereka berubah nggak boleh sembarangan. Jadi betul-betul rigid. Nah, cuman kami punya alokasi yang kalau ada sesuatu ini sudah bisa kita eksekusi lebih cepat. Ya, Prof. Saya masih ingat itu ketika Prof Bisri menjadi rektor itu kan ada kebijakan untuk mengurangi kuota mahasiswa ya. Kuota mahasiswa kalau nggak salah penerimaan mahasiswa baru UB itu berkurang ya. Selama Prof Bisri menjadi rektor 4 tahun ya, 4 tahun Prof ya. 4 tahun itu berkurang terus gitu kan. Nah, apakah ini bagian dari menjalankan OSDAT tadi itu, Prof? Iya, sistem. Sesuai dengan visi misi, karena begini. Apa? Visinya UB itu kan berstandar internasional. Iya. Standar internasional salah satu parameter itu adalah jumlah mahasiswa S2 itu mestinya setara dengan mahasiswa S1. Di Malaysia itu namanya sudah internasionalisasi, itu mahasiswa S2 malah lebih banyak, S1-nya malah sedikit. Jadi berdasarkan standar itu jumlah mahasiswa S2 harus lebih banyak atau sama dengan? Lebih banyak atau sama dengan? Sama dengan. S2 sama S3 itu dari satu atau gimana, Bro? Pasca sarjana maksudnya ya? Jadi jumlah mahasiswa pasca sarjana itu sesungguhnya harus sama dengan atau lebih besar? Ya, dari S1. Dari S1. Kalau level kita mau berstandar internasional. Kalau kita masih lokal-lokal ya enggak apa-apa. Saya kan sesuai dengan visi misi yang dibuat Senat. Saya harus mencapai visi misi itu. Sehingga saya punya strategi sistem saya bangun. Selain itu juga untuk beri kesempatan swasta. Biarlah pihak swasta itu BTS pengelola yang S1. Mestinya perguruan tinggi yang hebat-hebat kelolalah yang S2, S3. Secara ekonomi saya ditanya, nggak nurun loh, malah naik dong. S2 itu secara ekonomi itu nilai SPP-nya lebih mahal. Iya. Dia hanya 2 tahun kuliah. Iya, 2 tahun kuliah. SPP-nya mahal, masuknya mahal hanya 2 tahun.
saya hitung nilai mahasiswa S1 sama S2 itu S1 2, S3, S2 1. Makanya pendapatnya UB kan pada heran cuma, lu kok turun bisa naik? Lah ya itu kejelian kita berpikir, inovasi kita. Makanya turun S1, PTS senang sekali ya, karena saya turunkan S1, S2 saya naikkan. Saya bentuk tim di bawah WR1 untuk keliling cari mahasiswa S2. Naiklah mahasiswa S2. Mahasiswa naik, pendapatan kan signifikan naik. Jadi pengurangan mahasiswa S1 tidak mengurangi pemasukan. Enggak. Malah nambah. Malah nanti secara akademis lebih tinggi. Karena S2 jurnal. Betul. Polanya lebih mudah. Jurnal, harus jurnal, Prof. Iya, enggak demoan. Dia realistis. Orangnya sudah berpikir itu lebih bagus. Kita akhirnya jurnalnya jadi banyak. Omong-omong pada saat itu berapa persentasenya, Prof, antara mahasiswa S1 sama pasca sarjana sebelum provisi buat kebijakan itu? Kita hanya 10%-an dari masa. Pasca itu hanya 10%? Iya, kecil. Saya juga sekarang belum puas, menurut saya belum banyak. Nah, ketika provisi itu sampai berapa maksimalnya itu? Saya bisa naikkan berapa persen untuk mahasiswa pasca sarjana? 25% sampai 30 lah. 25 sampai 30%. Belum ideal. Masih belum ideal. Harusnya sama dengan atau lebih besar ya. Iya, karena di luar negeri itu lebih besar ya, Prof. Lebih besar. Saya ke Malaysia tuh lananya, masih banyak dan mereka S2-nya orang-orang luar juga banyak, jadi sudah campur-campur. Namanya kita, kenapa kita harus buat standar internasional? Salahnya visinya. Karena kesana saya harus mencapai kesana. Jadi Prof. pada saat itu sebetulnya adalah menjalankan apa yang menjadi visi misi dari perguruan tinggi Brawijaya supaya tercapai. Tidak hanya teori dibuat aja. Jadi karena itu dikurangi ya. Sampai berapa persennya dulu S1 itu, dari ya? 14-15 ribu hanya 9 ribu, berapa persen tuh? Wow, banyak ya. Makanya seneng teman-teman PTS. Seneng kan kita juga bagi-bagi kue lah. PTN itu udah dapat bantuan dari negara. Dan kita karena kelasnya harus dibedakan, kita ngerawat yang S2 lah. Nanti teman-teman PTS yang S2 kan bisa kuliah di UB, S2, S3. Saya memang menekankan S2 dulu waktu itu. S3 belum dulu karena S3 itu sebenarnya pakpok secara ekonomi. Biayanya mahal, pengelolaan juga mahal. Ya, betul. Dan jumlahnya nggak banyak. Betul. Kalau S2 itu jumlahnya bisa banyak. Dan itu bisa menguntungkan. Jadi Prof, kembali pada pertanyaan awal tadi, apa pelajaran yang paling berharga selama jadi rektor berarti, Prof? Yang ngelola birokrasi. Pengalaman saya baru kali ini kan ngelola birokrasi yang menurut saya juga tidak mudah, karena birokrasi itu duduk, tidur, dibayar oleh negara. Iya. Main laptop. Nah, saya merubah mindset itu, ayo kerja. Akhirnya alhamdulillah mereka mau. Tapi meskipun begitu banyak loh yang ingin jadi rektor, Bro. Manusiawi. Bahkan saya membaca laporan dari majalah Tempo bahwa ditemukan ada indikasi plagiarisme ya, plagiat ya, demi menghalalkan segala cara untuk meraih jabatan rektor, yaitu jurnalnya di ini untuk mengkatrol doktornya itu, kemudian lobby dan sebagainya itu. Ya mungkin karena enaknya itu ya, Prof ya. Enak itu tadi, sisi enaknya tadi. Sebenarnya berat juga kalau kita mau kerja beneran, ngurusi perguruan tinggi jauh lebih berat daripada ngurusi yang, karena beban moralnya itu perguruan tinggi itu di tempat paling atas loh kita. Kita dianggap kalangan eksklusif, kalangan menara gading. Terus kalau kita nggak bagus, nggak bermutu, hanya berkuantitas, tidak berkualitas, ya itu seperti itu. Kasihan perguruan tinggi kita nanti kalau semuanya orientasinya jabatan tanpa berpikir bahwa kita ngomong mutu dan reputasi. Itu. Nah, itu pelajaran selama menjadi rektor. Nah, selama sudah tidak menjadi rektor, apa pelajaran berharga, Prof? Pelajaran berharga setelah Anda menjadi rektor itu saya lebih fleksibel. Baik waktu, baik pikiran, baik apapun lah, sehingga bisa dekat waktu dengan untuk keluarga, dengan teman-teman, bisa main bola. Sekarang masih main bola, masih tiap minggu teman-teman. Hebat ya. Jadi komunitas. Apa posisinya di mana? Penyerang atau? Ya di tengah-tengah. Si enteng-enteng ya. Biar ada intermezzonya, Mas Gu. Prof,
Selain tadi kan ada kebijakan untuk mengurangi mahasiswa ya. Tadi saya masih penasaran ini ketika Prof. Bisri menjadi rektor itu. Apa kira-kira program yang sebetulnya program itu sulit ya dilaksanakan, tapi di era Prof. Bisri itu berhasil dilaksanakan? Apa kira-kira? Ada nggak Prof? Ya. Prof? Kalau menurut saya ya. sebenarnya nggak ada yang sulit yang saya lakukan itu, karena kami membangun kebersamaan dan harmonisasi. Jadi kalau kita bersama-sama dan harmonis, kita eksekusi apapun mudah. Caranya gimana, Prof? Menciptakan ya kita menggerakkan semua potensi itu. Kita menggerakkan potensi tadi. Potensi misalkan. Ya karena dekan itu adalah ujung tombak, maka saya dengan dekan dekat sekali. Bersamaan saya dengan dekan itu cukup dekat. Cara membangun kedekatannya gimana, Prof? Caranya ya komunikasi. Misalnya rapat, kita buat giliran. Tidak hanya di rektorat, selama ini kadang di rektorat saya keliling ke fakultas MIPA, teknik, bulan ini ke sini keliling. Saya jalan-jalan ke fakultas, misalnya perikanan. Saya jalan ngajak dekannya, ayo jalan-jalan. Ada apa Pak Rektor? Ayo saya mau lihat kebersihan, saya lihat loh kok kotor belakang tuh. Ayo Bu Dekan ini dibenahi. Anggarannya nggak ada dari rektorat, ajukan aja. Itu pendekatan saya sehingga kalau pergi pun saya ke luar negeri ngajak dekan. Sehingga dekan merasa bahwa saya memang eksekutor lapangan di bawah. Program-program itu sehingga saya dekat. Nah, itu rapat rutin dengan biro. Saya itu tiap Senin dengan WR, biro-biro itu ngobrol. Setiap Senin. Seminggu sekali ya. Kalau nggak ada sesuatu hal yang tapi kalau ada mesti ngobrol. Apa sih anunya? Ngobrol. Supaya program-program saya jalan dan itu didukung oleh semua dan akhirnya kalau dibagi rata kerjaan itu cepat. Makanya kan saya jabat 3-4 tahun kan cepat. Artinya cepat dapat hasilnya lah. Misalkan kampus Dieng jadi terbangun. Oh iya. Itu sulit nggak pada saat membangun kembali ya, kampus Dieng itu? Sulitnya itu kan dengan masyarakat. Rentan ya. Biasanya ada kampus di ribut. Ya. Ada rumah sakit ribut. Ya, rumah sakit UB rumah juga. Sakit juga sulit karena masalah hukum. Masalah hukum. Dan itu di era Prof. Bisri ya yang saya selesaikan dengan baik-baik masyarakat. Akhirnya walaupun masyarakat nggak setuju, coba aja kalau nggak setuju ke pengadilan biar ada kepastian hukum. Saya begitu. Kalau emang nggak puas dengan gini, ke pengadilan aja biar ada kepastian hukum. Kita mana yang menang, mana yang benar, yang silakan. Jadi sebetulnya memang ya sulit ngurusi Dieng ya sulit. Ngurusi rumah sakit UB juga nggak gampang. Kediri juga. Kampus Kediri di demo, di DPRD. Ya semua saya lalui dengan biasa-biasa. Apa kuncinya, Prof? Yang sulit-sulit itu akhirnya bisa dilaksanakan itu apa? Pendekatan tadi. Pendekatan ya. Dan memang diselesaikan dengan ya tadi misalkan di Kediri. Kediri itu kasusnya izin prodinya belum keluar izin sudah ngadakan kegiatan. Terus lokasinya dulu kan di SD apa ya, nggak representatif. Sehingga waktu saya langsung ke Pak Wali. Pak Wali bisa nggak bantu UB kampus, dibantu dibah tanah, dibangunkan. Terus izinnya diurus. Iya. Akhirnya ya selesai karena digotong orang banyak tadi. Jadi pendekatan. Jadi Prof. Bisri ini kalau saya baca berarti aku gak peduli rektor, sementing kalau saya dekati begitu ya. Dulu saya waktu kasus rumah sakit UB saya ke teman-teman LSM ke rumah. Mau datangi gitu. Iya, apalah kan pimpinan itu hanya sesaat. Artinya kan ya paling 4 tahun selesai. Setelah itu kan jadi orang biasa lagi. Ya istilahnya kalau orang Jawa bilang kepangku gitu ya. Iya. Kalau orang udah didatangi gitu kan. Senang welcome. Momennya si toko rektor gitu. Waktu sholat, saya masih ingat waktu awal saya rektor, waktu sholat tarawih saya langsung datang ke Gria Santa. Orang kaget, loh. LSM itu ya? Enggak, ke Gria Santa. Yang warga yang nggak sepakat. Yang nggak setuju rumah sakit itu. Saya datang minta maaf dulu atas nama institusi. Seneng udah dialog. Akhirnya terima ya dengan. Mereka itu nggak marah nggak ketika didatangi? Sempat marah nggak? Enggak ya. Ya paling ya. Mungkin kekecewaannya ditumpahkan. Saya bilang itu normatif selaku manusia lah. Ditumpah-tumpahkan biar nggak apa-apa, tumpahkan aja. Tapi setelah itu harus kita ini milik negara bukan milik saya. Diapakan ini?
rumah sakit ini kepentingannya juga untuk masyarakat, bukan untuk perorangan. Saya nanti paling 3-4 tahun ganti. Ini tapi kan harus tetap ada manfaatnya untuk akhirnya sepakat sudah. Tapi ada 1-2 orang yang memasalahkan, akhirnya pra peradilan. Kita ikutin aja. Akhirnya menang, sekarang jalan. Ya kalau kita lihat kan memang udah berjalan semua ya. Kampus berjalan semua. Ini ya mungkin karena ada pandemi ini sehingga tidak bisa. BDN jalan, terus ada hutan 500. Oh iya, itu luar biasa loh, Prof. Iya. Mendapatkan kepercayaan dari 6 bulan itu. 6 bulan ke Jakarta. Berapa luasnya, Prof itu? 534 hektaran. 534 hektar. UB Forest ya, menjadi UB Forest. Ya. Iya. Itu Prof Bisri ya yang mengupayakan untuk bisa dapat teman-teman itu, ya. Dengan teman-teman, terutama Pak Prof Eko Ganis dan Prof Bambang Dekan, karena sekjennya kebetulan alumni VIA S3. Saya ingat puasa-puasa itu ke Bu Siti. Alot enggak untuk mendapatkan itu prosesnya? Enggak ya. Prof Ganis cari lahan. Saya bilang Prof Ganis, saya Brawijaya itu saya malu kalau keluar negeri. Malu Mas Gu. Ya kenapa? Karena ini reputasi. Masuk reputasi harus capek. Kalau saya ke kampus-kampus lainnya saya nanya, luasnya berapa? Bilang 1.000 hektar. Kampus-kampus lainnya. Di Jordan itu kalau nggak salah 5.000 hektar atau berapa? 5 hektar atau 5.000 hektar. Luas loh Prof, 5.000 hektar ya, itu? Kayak kota gitu. Oh, di Jordan itu? Di Jordan, ada yang di Malaysia itu UM kalau nggak salah 200 hektar. UB itu hanya 55 atau 60. Saya bilang ini kan reputasi UB. Maka saya harus menggapai visi reputasi tadi, cari lahan dulu. Makanya saat dengan Prof Ganis ada tawaran, ada perhutani Pak Rektor. Oh iya wis, ayo kita urus. Prof Bambang kebetulan mahasiswanya saya di Sekjen. Ayo kita ke Bu Siti Nurbaya sana. Saya sampaikan, siap Pak Rektor, enggak apa-apa nanti kita anukan. Proses 6 bulan selesai. Hak kelolanya udah selesai, sekarang secara hukum sudah sah. Iya. Tinggal sekarang. Dan itu enggak ada jangka waktunya Prof ya? Tidak ada tulisan jangka waktu. Tidak ada waktunya. Makanya harus dimanfaatkan, kalau nggak dimanfaatkan bisa dicabut juga nanti. Oh iya. Dimanfaatkan masih malah sayang itu. Sayang itu laboratorium hidup itu. Betul. Dan 500 hektar. Harusnya bisa sinergi dengan pemerintah daerah ya. Iya. Untuk kalau bisa perlu dimanfaatkan buat fakultas kehutanan. Belum ada tuh Prof? Belum katanya. Dulu saya mau buat ini, nggak tahu mudah-mudahan sekarang ada. Biar ada yang ngurusi. Hutan 500 itu kan nggak kecil. Iya. Anak praktikum betul. itu. Iya. Jadi seperti itu.